رحمك يا رب العباد رجائي رجائي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidon Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan kepada ilah Rabbi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul berwajah dalam rangka memperingati, mengagungkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan suci Ramadan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala siangnya melaksanakan puasa, malamnya membacakan ayat suci Al-Qur'an dan amal-amal soleh yang lainnya. Karena ini semuanya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keuntungan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan puasa bulan Ramadan, siangnya melaksanakan puasa, kemudian malamnya berzikir atau baca Al-Qur'an ditambah salat, itu semata-mata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Dan semata-mata kita bisa melakukan seperti itu semata-mata kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keuntungan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala baik siang ataupun malam, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan berikan istaril bil jannah, akan diberi dengan surganya Allah nanti pada hari kiamat. Ini semata-mata keuntungan daripada Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Pernah manusia umat Rasulullah SAW dimasuk bulan suci Ramadan akan mendapatkan keberkahan dan kemudian akan mendapatkan magfirah daripada Allah Subhanahu wa taala dari barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan tanggal 1 bulan Ramadan, kemudian malamnya melaksanakan tarawih, salat tarawih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut disucikan dalam berbagai dosa kawaladil fitrah, seperti bayi baru lahir. Kemudian tinggal 3 tanggal 4 sampai akhirnya, maka Allah Subhanahu wa taala serukan bagi orang yang tamat melaksanakan puasa bulan Ramadan penuh, kemudian malamnya baca Al-Qur'an, kemudian tahlil dan tahmidnya dilakukan, sehingga Allah menjadikan pada hari kiamat nanti, pertama akan menjadikan magfirah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akan mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Qur'an meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyur rabbi manatuhu bisyam biqiraatil Qur'an. Ya Allah, berikan kepada kami, ya Allah, berikan syafaat kepada kami, ya Allah, karena orang tersebut pada hari bulan puasa, siangnya melaksanakan puasa, kemudian membaca Al-Qur'an, ayu rabbi manatu bisafan. Kemudian ya Rabb, ya Allah, berikan syafaat kepada kami untuk memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Berarti intinya, bagi orang yang melaksanakan puasa bulan Ramadan itu banyak keuntungannya. Baik keuntungan magfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, baik keuntungan dari berkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu banyak keuntungan di bulan Ramadan yang orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjamin, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala langsung daripada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat.
Itu keuntungan orang-orang yang melaksanakan puasa bulan Ramadan. As-saumu li wa ana ajri. Saum bagi kami dan kami akan memberikan pahala, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, yuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keadaan dimanapun keadaan, walaupun keadaan sunyi, keadaan bahagia, keadaan kan pedih, tetap harus menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah SAW akan kembali kepada Yang Maha Kuasa, akan kembali ke tempat yang kekal dan abadi, yaitu akhirat yang selama-lamanya tidak ada hentinya. Beda dengan kehidupan dunia. Hidup dunia mungkin orang yang hidupnya 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, paling lama 100 tahun, itu akan ditinggalkan dunia fana ini. Walaupun sekaya apapun, sebahagia apapun di dunia, semuanya akan ditinggalkan. Hadirin rahimakumullah. Tapi nanti setelah kita kembali ke alam akhirat, alam yang kekal dan abadi, itu selama-lamanya akan kalau orang bahagia dalam akhirat, selama-lamanya bahagia. Kalau seandainya manusia itu orang tersebut itu celaka, selama-lamanya celaka. Sedangkan celaka daripada Allah Subhanahu wa taala, siksa daripada Allah bukannya sebentar. Bayangkan orang-orang yang meninggalkan sholat satu kali saja. Orang yang tidak melaksanakan sholat satu kali saja, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan berikan siksa satu wukuf. Apa itu wukuf? Ma'ana wukuf ya Rasulullah. Wukuf itu waktu yang paling panjang. Jadi orang yang satu kali meninggalkan sholat, Allah Subhanahu wa taala akan siksa satu wukuf. Satu wukuf 80 tahun lamanya. Sedangkan satu hari di akhirat dengan sama dengan 1000 tahun di dunia. Sedangkan hitungan hari di dunia, setahun di dunia 360 hari. Ini kali 80 wukuf, satu wukuf 80 tahun, berarti 28.800.000 tahun disiksa dalam neraka jahanam bagi orang-orang yang meninggalkan sholat satu kali saja. Ini hadirin yang mulia. Maka itu patuh dan wajib. Patut dan wajib bagi umat Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu di tempat adzan dikumandangkan. Datang begitu datang melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan puasa. Yuk kita laksanakan puasa. Itu tanda-tandanya orang-orang Islam yang balik serta punya akal. Ini syarat orang muslim harus melaksanakan puasa. Syarat orang muslim melaksanakan sholat, melaksanakan zakat bagi orang yang mampu. Ini syarat orang-orang muslim. Rukun Islam itu ada 5. Pertama, syahadat, mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, melaksanakan sholat. Sholat 5 waktu harus dilakukan tanpa henti. Selama kita bagi orang yang baligh serta punya akal, maka wajib melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat 5 waktu. Jikalau seandainya orang tersebut meninggalkan sholat 5 waktu satu kali saja, sehingga saya katakan tadi bagi orang yang meninggalkan sholat satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan siksa satu wukuf. Ma'ana wukuf? Apa itu wukuf ya Rasulullah? Wukuf itu satu kali meninggalkan sholat dia akan disiksa selama 80 tahun di akhirat nanti. Sedangkan sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan Pak. Apalagi kita meninggalkan sholat 3 kali ataupun seumur hidup. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedangkan umat Rasulullah SAW dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umat Rasul telah dijamin kulul muslim wal muslimat tahlul jannah, setiap muslim dan muslim akan masuk surga. Tapi kita harus pikirkan berapa lama kita masuk neraka. Sedangkan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Apalagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Kekal dan abadi nanti. Akhirat bukannya 1 tahun ataupun 2000 tahun ataupun 100 tahun atau 1 miliar tahun, tapi selama-lamanya. Bagi orang yang bahagia selama-lamanya nikmat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seandainya orang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, pedih selama-lamanya di akhirat. Sehingga saking pentingnya daripada Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada umatnya, kepada hambanya, sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal asri, sumpah pada waktu asar, kata Allah. Innal insana, sesungguhnya manusia lafi husrin, semuanya ada dalam kerugian, rugi manusia. Orang tani akan rugi, orang kaya akan rugi, orang pejabat pun rugi. Siapa yang untung? Ilal ladzina amanu wa amilus solihati. Ketika orang-orang yang melakukan amal soleh saling mewasiatkan ke jalan yang hak. Itu orang yang akan untung dan bahagia dari hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Luar daripada itu akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seandainya orang tersebut tidak taat dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, baik jin ataupun manusia di permukaan bumi hanya untuk diperintah oleh Allah Subhanahu untuk beribadah kepada Allah. Kenapa harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan manusia dan jin, karena manusia dan jin akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar, kenikmatan yang besar, kebahagiaan yang besar, tempat yang hebat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala nanti, hadirin yang mulia. Tapi kalau seandainya manusia tidak taat dan tidak patuh perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan rugi. Orang manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sama sekali tidak menguntungkan dan merugikan. Siapa yang rugi dan siapa yang untung? Jikalau seandainya manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang untung? Tetap manusia yang untung, diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seandainya manusia tidak melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendekat dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang rugi? Hanya manusia yang rugi, karena Allah akan berikan azab pada hari kiamat nanti. Akan ada mendapatkan kelaparan pada hari kiamat nanti. Orang manusia di dunia ini tidak berpuasa, Allah tidak akan rugi. Orang puasa semua, Allah tidak untung. Dan manusia tidak berpuasa, Allah tidak rugi. Siapa yang rugi? Manusia yang rugi. Manusia semua sholat, Allah tidak untung. Manusia tidak sholat, Allah tidak rugi. Tapi yang rugi siapa? Hanya kita semua yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya berarti Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dua makhluk ini diperintah oleh Allah untuk menyembahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya jin dan manusia. Makhluk yang lain tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi kalau seandainya seseorang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak taat dengan aturan dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, itu akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Karena Allah akan menciptakan manusia, semuanya disiapkan. Dari mulai rezekinya Allah siapkan, rumahnya Allah siapkan, istrinya Allah siapkan, bahkan makanannya Allah siapkan. Ini di dunia saja. Sehingga Allah berikan kenikmatan di dunia. Cuman bagi manusia Allah akan siapkan surga dan neraka bagi manusia nanti. Jikalau seandainya manusia taat kepada Allah, Allah akan geser dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia tidak taat kepada Allah, Allah akan lemparkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa neraka? Itu apa? Neraka jahanam, neraka kekal dan abadi. Ini paling repot, hadirin yang mulia. Sedangkan neraka di dalam neraka wala yamutu wala yahya, dan tidak hidup dan tidak mati. Ini yang harus kita pikirkan, hadirin yang mulia. Sedangkan perintah dari Allah, manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diperintah dia menyembah Allah hanya dua makhluk. Siapa? Itu jin dan manusia. Tapi manusia akan diberi lebih oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diperintah oleh Allah Subhanahu untuk beribadah. Kemudian manusia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin di permukaan bumi. Nabi Adam alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin di permukaan bumi, menjadi khalifah di dunia. Kemudian kita semua sebagai umat Rasulullah SAW setelah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang ibadah kepada Allah, diperintah menjadi khalifah, memimpin negara, memimpin di kampung kita, memimpin di keluarga. Ini semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya kepada Allah sejauh mana? Kemudian menjadi pemimpinnya sejauh mana? Jikalau seandainya benar menjadi pemimpinnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan baik dunia ataupun akhirat. Maka sehingga janji Allah Subhanahu wa taala bagi pemimpin yang adil, yang menegakkan kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan surga yang luas, seluas-luasnya. Sehingga bagi pemimpin akan masukkan surga, paling pertama masuk surga bagi pemimpin yang adil. Karena ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jikalau seandainya menjadi pemimpin yang tidak adil,
yang tidak menegakkan kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemurkaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukannya pahala yang akan diterima, tapi siksa di hadapan Allah Subhanahu akan diterima selama-lamanya masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Tapi sedangkan neraka, saya sampaikan tadi bahwa neraka itu pahit, begitu pahit, panas, begitu panas, sengsara. Tidak ada nikmatnya dalam neraka, tidak ada sedikit pun. Walaupun banyak makanan di neraka, banyak neraka juga. Makanannya apa dalam neraka? Jagung, kemudian kayu dore, yang itu yang dimakan dalam neraka. Sedangkan kayu jagung dan kayu dore itu tidak bisa mengenyangkan diri, bahkan menghancurkan perut. Begitu kayu dore dimakan dalam neraka, maka hancurlah perut manusia, ahli neraka dalam neraka. Tapi sebenarnya manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan mimpi, ya, bukan mengadakan kata diterima dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa setelah orang yang taat kepada Allah mentaati Rasulullah SAW, maka Allah SWT akan jamin dengan surga yang luasnya begitu luas. Bayangkan hadirin yang mulia, orang yang meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin berikan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia surga luasnya. Dan tidak terbayang, surga begitu luas, bahkan dunia juga tidak terinjak oleh kita semua. Ini surga satu manusia itu 10 kali lipat dunia, paling luasnya surga, paling kecilnya surga. Apalagi yang pahalanya besar seperti para sahabat, para nabi, surganya paling tinggi. Manusia umat Rasulullah hanya amalnya cemen saja, Allah akan berikan surga yang luas 10 kali lipat dunia. Bayangkan, nikmat surga itu tidak terbayangkan. Karena kenikmatan di surga ini 100 nikmat untuk satu manusia. Beda dengan dunia. Dunia satu nikmat yang makan banyak. Dari makhluk kecil sampai makhluk besar, dari mulai jin sampai manusia, semuanya merasakan nikmat yang satu ini. Bahkan saking nikmatnya, kenikmatan yang Allah ciptakan itu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Sudah terbayang Bapak, Ibu dan Bapak? Ibu dan Bapak, bahkan hanya menyambungkan jiwa raga, menyambungkan hati saja dengan makhluk saja, itu begitu luar biasa nikmatnya. Begitu datang seorang manusia cinta dengan kecintaan begitu nikmat. Ini cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, maka Allah akan jamin pada hari kiamat nanti, sehingga ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada kenikmatan di surga, hanya ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Mengenai itu kami mengajak, kebetulan pas ini bulan-bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang berkah, bulan penuh rahmat dan ampunan. Yuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalani semua perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Waktu puasa siangnya kita hayu melaksanakan puasa, kemudian semalamnya melaksanakan tarawih, kemudian melaksanakan baca Al-Qur'an, supaya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan merugi. Karena sumpah Allah di dalam Al-Qur'an tadi, bahwa sumpah sehingga pentingnya perintah Allah bersumpahnya dengan waktu, wal asri, demi waktu asar. Semuanya akan merugi kecuali orang-orang yang beriman, yang sanggup melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyeru untuk menasihati manusia-manusia, anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Berarti perintah itu harus dilanjutkan, dilaksanakan. Mengajak keluarga kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak anak saudara kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia mendapatkan kebahagiaan baik dunia ataupun akhirat. Hadirin rahimakumullah yang bahagia. Ini bulan berkah. Ini 10 hari terakhir. Banyak ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Kemudian akan menuju Idul Fitri. Balik terhadap kebersihan. Begitu beres kita melaksanakan puasa, kalau wali putra seperti anak baru lahir, bersih, tidak dosa. Ini keagungan daripada Allah, kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Maka dengan itu, ini hari terakhir.
Bahkan saya ingatkan semua siswa, khusus siswa SD Islam Al-Mu'id dan SMP Islam Al-Mu'id khususnya, mengingatkan tetap harus dijaga, harus istiqomah untuk melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada Allah, memohon kepada Allah supaya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dunia ataupun akhirat, sehingga kita semua keadaan mati husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan saya doakan kepada siswa-siswi SD SMP Islam Al-Mu'in, semoga kalian semua, adik-adik semua menjadikan orang yang soleh dan solehah, sehingga bisa taat apapun perintah daripada orang tua, kemudian melaksanakan taat terhadap perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikan kalian semua orang-orang yang berguna bangsa dan negara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Salah mungkin itu kesalahan, kebodohannya saya sendiri. Kalau ada sedikit kebenaran, itu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.